Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif dengan NIM A12 2022 06932. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas teknologi bergerak di mana saya mengerjakan aplikasi apotik. Pertama-tama saya akan memperlihatkan database-nya terlebih dahulu. Nah, pada database ini kita sudah membuat tabel obat di mana isinya adalah kode obat, nama obat, satuan obat, jumlah obat, dan harga obat. Dalam tabel ini sudah saya isi seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita akan berpindah pada footernya. Di sini sudah bisa dilihat bahwa ada grup data obat, lalu isi konten dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya telah membuat beberapa program PHP yang gunanya adalah untuk mengisikan bagian nanti untuk disimpannya. Seperti contohnya pada ini, di sini ada koneksi obat PHP di mana saya memberikan header untuk melakukan akses kontrol. Nah, pada MySQL Connect ini sudah saya buat untuk mengakses pada database yang sudah saya buat. Lalu di sini ada query di mana dia akan menjalankan perintahnya. Nah, selain koneksi obat, saya sudah membuat beberapa tiga yang lainnya, yaitu seperti hapus obat, di mana query-nya adalah delete from obat. Lalu ada simpan obat, di mana di sini adalah fungsinya untuk menyimpan konten yang pada bagian filternya itu kita isikan. Nah, nanti akan menyimpan pada di sini. Pada perintah ini akan disimpan. Nah, untuk bagian update-nya sama seperti bagian simpan di mana kode obat lalu di post kode obat seperti ini. Cuman bedanya adalah pada bagian query di sini ada update obat set nama yang dan sebagainya. Intinya adalah perbedaannya adalah di sini adalah mengganti, lalu yang disimpan adalah untuk membuat yang baru. Oke, langsung kita coba. Bisa kita lihat di sini. Nah, tidak kalah penting adalah bagian di sini footer void baca data, yaitu di bagian localhost memanggil apotik, lalu di mana saya sudah membuat koneksi obat PHP. Lalu begitu juga dengan pada hapus obat PHP. Di sini bisa Anda lihat, saya membuat perintah di sini yang nantinya akan memanggil PHP hapus obat. Nah, lalu kita akan ke bagian codingan footernya. Nah, bisa dilihat di sini, juga bisa dilihat di bagian kanan outputnya. Bisa kita lihat di sini ada crowd data obat yang berwarna putih teksnya, lalu backgroundnya berwarna pink. Bisa kita lihat. Nah, di sini bagian body column children ini kita memberikan list view separated, di mana di sini ada list style yang ada garis. Nah, ini saya memberikan bagian kode obat di bagian kiri, lalu nama obat di bagian atas, sisanya harga, satuan, dan jumlah yang sudah saya berikan. Tidak lupa di bagian kanan saya memberikan icon hapus untuk nantinya menghapus konten tersebut. Nah, bisa Anda lihat di sini. Tidak lupa saya memberikan elevated button di mana klik input tersebut itu nanti berarah kepada form input obat yang telah saya buat. Langsung kita coba saja. Dan kita akan mengklik input. Nah, di sini bisa Anda lihat di bagian entry data obat ini atau form input obat terdapat beberapa kolom yang nantinya bisa kita isi. Nah, pada bagian codingannya saya memberikan text editing controller di mana kita akan memberikan variabel ini untuk dijadikan variabel yang nantinya ke PHP tersebut. Nah, bisa dilihat saya memanggil localhost lalu apotik di mana ini ada simpan obat PHP. Nah, pada kontainer-kontainer ini saya berikan sama, bisa Anda lihat di sini sama. Namun bedanya adalah bagian sini bisa kita lihat ada X kode obat, obat di mana dia adalah input kode obat, lalu ada X nama obat, di mana dia adalah input nama obat dan seterusnya. Tidak lupa di bagian bawah kita isi elevated button simpan untuk menyimpan hasil isi yang telah kita buat. Nah, langsung kita coba aja di sini. Kita akan mencoba ini. Lalu dibuat paracetamol, input satuannya adalah strip. Lalu di sini ada input jumlah obat 20, input harganya adalah 6.000. Kita simpan. Nah, tidak lupa di bagian debug console di sini terlihat ada notifikasi simpan berhasil, di mana input yang telah kita berikan itu telah berhasil disimpan pada database yang sudah kita buat. Kita berlanjut pada localhost di sini. Ketika kita refresh, apa yang terjadi? Nah, di sini paracetamol sudah masuk. Oke, kita kembali, lalu kita akan merefresh.
Nah, di bagian sini bisa terlihat sudah ada paracetamol yang masuk. Nah, lalu kita akan mencoba untuk menghapus data yang sudah kita buat tadi, yaitu paracetamol, karena pada bagian program tampil obat, di sini kita memberikan program untuk menghapus dengan cara mengklik ini. Oke, mari kita klik, lalu kita refresh. Nah, paracetamolnya sudah terhapus. Lalu selanjutnya adalah form edit obat, di mana kita caranya pada outputnya ini kita mengklik salah satu konten yang sudah kita buat. Saya akan memencet atau mengklik install ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini kontennya sudah terisi sehingga kita akan mengganti atau mengupdate mana yang akan kita mau rubah. Nah, di sini seperti sama dengan form input output, saya memberikan text editing controller di mana ini akan memanggil pada bagian PHP. Lalu ini di localhost ini sudah saya berikan update obat PHP. Nah, seperti ini. Hampir sama dengan form input obat di mana saya memberikan controller text kode obat di mana nanti dia menginput kode obat, tapi hasil akhirnya adalah mengupdate tanpa mengganti semuanya. Nah, di sini udah klik update. Oke, mari kita coba aja. Input jumlah obatnya akan saya mengganti menjadi 10, di mana sebelumnya adalah 20. Nah, oke, kita klik update. Nah, di sini ada notifikasi update berhasil. Artinya, ini berhasil terubah pada database. Oke, kita coba cek dulu di localhost. Mari kita refresh, yang sebelumnya adalah 20. Sudah menjadi 10. Nah, bisa kita lihat di bagian sini, di localhost juga sudah menjadi 10, lalu di bagian outputnya juga sudah 10. Sekian merupakan penjelasan dari tugas yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.